Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, gereja merayakan atau memperingati orang kudus Santo Ignatius Loyola. Sermagus CSSR mengajak saudara-saudari hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mempelajari atau menilik sejarah kemerdekaan bangsa kita, atau juga bahkan sejarah kemerdekaan bangsa-bangsa lain, kita temukan di sana kisah-kisah heroik tentang para pahlawan yang mengorbankan segala sesuatu, termasuk nyawanya sendiri, untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dari penindasan kaum penjajah atau kolonial. Tokoh-tokoh besar bangsa, tokoh-tokoh besar dunia itu bermunculan di mana-mana memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, persamaan hak, kebebasan mengurus diri sendiri, dan kedaulatan atas tanah air. Banyak dari antara para pejuang itu, para pahlawan itu, sama sekali tidak menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan, kemerdekaan yang mereka pertaruhkan dengan bayaran darah dan nyawa. Namun semangat perjuangan hidup mereka tetap bergelora, nama mereka tetap abadi, dan terpatri dalam hati banyak orang, tercatat dalam hati nurani bangsa, dalam sejarah. Ketika perjuangan mencapai tahap puncak, tahap klimaks, pusat perhatian hanya ada pada ideologi perjuangan itu. Karena itulah nilai utama yang menggelorakan segala sesuatu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menyampaikan kepada kita hari ini dua perumpamaan tentang perjalanan manusia menuju kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu sebagai karunia yang tidak terduga, seperti seorang yang tiba-tiba menemukan harta karun terpendam di ladang. Yang kedua, kerajaan Allah datang sebagai buah dari suatu usaha pencaharian yang tidak kenal lelah, laksana mutiara berharga yang ditemukan orang, laksana mutiara berharga yang ditemukan seorang pedagang. Bagaimana karunia kerajaan Allah itu datang dalam hidup manusia, itu bukanlah faktor yang terpenting. Yang terpenting adalah tanggapan manusia, respon manusia. Kristus berharap agar manusia segera mengerahkan segala daya jasmani dan rohani untuk menjaga agar karunia rahmat itu tetap melekat pada dirinya sendiri. Sebab jika kerajaan Allah menjadi ideologi umum bangsa manusia, maka semua orang akan berusaha untuk mewujudkan keselamatan kekal yang mulai diwujudkan dalam bentuk keadilan, perdamaian, pengharapan, penghargaan terhadap martabat manusia
serta semua ciptaan dan sebagainya. Saudari dan saudara terkasih, kalau dipikirkan secara mendalam, justru disinilah letak tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristiani, para pengikut Kristus, yaitu menjadi indikator adanya kerajaan Allah yang terbuka bagi semua bangsa manusia. Kita perlu menumbuhkan dalam diri kita, saudara-saudari, dua semangat. Yang pertama, pencarian yang tidak mengenal lelah. Selama kita masih hidup, iman Kristiani adalah satu siara yang berlangsung terus-menerus. Kita tetap dalam proses pencarian, maka jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karunia Allah begitu sering dicurahkan ke atas manusia, namun seringkali batin kita tidaklah cukup peka untuk menilai bahwa itulah karunia dari Tuhan, bahwa itulah sesuatu yang berharga yang datang dari Tuhan. Maka kita wajib selalu menegaskan kerohanian kita agar senantiasa peka membaca tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Saudari-saudara, sekali Anda menggapai pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah, jagalah agar jangan sampai lenyap dari haribaanmu. Berpeganglah pada pencerahan yang sering harus dibayar mahal. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan untuk terus berjalan, karena kita sudah menemukan apa yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu Tuhan dan segala kehendaknya, yaitu iman dan seluruh konsekuensi yang datang daripadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Dalam pencarian kami menuju kepadamu, Engkau senantiasa menunjukkan kepada kami bahwa iman kami adalah harta berharga. Bahwa segala usaha kami mesti kami tujukan untuk membuat iman kami itu hidup dan menjadi nyata dan menjadi berkat bagi dunia. Kuatkan kami Tuhan agar senantiasa berusaha membuat harta terpendam, harta berharga yang telah Engkau berikan, boleh menjadi modal bagi kami untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.